Halo guys. Jadi aku dari Camelia Tarot. Hari ini aku mau pick a card reading lagi seperti biasanya ya guys. Oke, jadi tema kali ini adalah apakah dia akan menghubungi aku lagi? Ya, kali ini kita terfokus pada tema untuk yang tidak berkomunikasi ya guys. Siapa nih yang lagi gak komunikasi sama pacarnya, gebetannya? Ya, sekarang kita lihat di sini apakah dia akan menghubungi kamu lagi dalam waktu dekat atau tidak. Dan kalau tidak, apa yang mengakibatkan dia tidak menghubungi kamu? Sekarang kita lihat di sini ya, hambatan-hambatan apa yang mungkin dia alami ya. Oke ya. Kita akan kupas di sini ya, teman-teman ya. Kita akan coba lihat di sini, oke? Tapi aku warning, ini nggak akan 100% resonate sama kalian karena ya ini adalah general reading ya guys ya. Kalian pasti tahu itu ya, tidak mungkin resonate 100% dan kalian harus mengkondisikan atau memfokuskan memilah sesuai dengan yang kalian alami saat ini ya guys ya. Ya. Dan jangan gunakan readingan tarot ini sebagai penentu hasil kalian dalam mengambil keputusan, karena hasilnya kita harus serahkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke? Just relax guys, use your intuition. Oke? Bisa pejamkan mata kalian ya, mungkin ya, untuk memilih. Di sini ada pile 1, pile 2 dan pile 3 ya. Oke. Kita akan mulai dari sini ya guys ya. Kalian bisa memfokuskan pada tema kali ini ya. Kalau kalian kurang waktu, bisa kalian pause videonya untuk memilih pile 1, pile 2, atau pile 3, oke? Kita akan mulai dari pile pertama, oke? Kita pinggirin dulu ya, pile kedua dan pile ketiganya. Halo, hai, pile pertama. Siapa yang milih Bandung Mutiara, oke? Sekarang kita mau lihat nih, gimana sih gebetan kamu, kenapa sih kok dia nggak menghubungi kamu gitu ya guys ya? Sekarang kita lihat ya, apa dia lagi ada masalah atau gimana? Atau ada sesuatu yang menghambat dia, oke? Sekarang kita lihat di sini ya, dan potensinya datang ke kamu cepat atau enggak, oke? Ambil positifnya ya guys ya, buang negatifnya, karena apa? Supaya energi kalian bisa menjadi positif juga, oke? Oke, sekarang kita akan shuffle dulu kartunya ya guys ya. Relax ya guys ya. Kita fun aja di sini, oke? Siapa tahu ini bisa menjadi resonate sama kamu. Aku doain deh, oke? Untuk pile pertama, untuk orang yang memiliki pile pertama, apakah orang yang dipikirkannya akan kembali dalam waktu cepat atau tidak, dan alasannya? Oke. Kita akan shuffle ya guys ya. Aku akan mengambil 5 kartu terlebih dahulu. Nanti kalau kurang, aku akan ambil kartu untuk klarifikasi. Relax ya guys ya, fokus, karena aku akan berusaha mengambil energi dari banyak orang. Orang yang memilih pile pertama, apakah orang yang dipikirkannya akan menghubungkan dalam waktu dekat, dan apa alasannya? Oke. Mungkin bisa energi kamu yang terbaca di sini ya guys ya, karena bisa vice versa. Atau energi orang-orang di sekitar kamu, kalau kamu lagi banyak orang di sekitar kamu, nggak sengaja keambil juga ya guys ya. Karena ini adalah general reading, oke? Kita ambil ya. Relax ya guys ya, apapun hasilnya diaminkan saja yang positifnya, buang jauh-jauh negatifnya ya guys ya, jadikan sebagai pembelajaran aja, oke? Jangan serius-serius, kita fun aja di sini, oke? Pas 3, oke. Kita lihat sekarang ya, kartu-kartu kamu. Oke. Di bottom of the deck ada Eight of Wands, oke. Now we are look Three of Swords. Belum apa-apa udah Three of Swords aja ini. The Lovers. Oke, The Judgment. Aku nggak baca kartu reverse ya teman-teman, seperti biasanya. Seven of Swords, oke. Queen of Swords. Oke, sekarang aku melihat di sini ya. Tower, Temperance, oke. Sepertinya dia pergi untuk menyeimbangkan dirinya dan menyembuhkan luka-lukanya ya guys ya, sementara ya. Dari kalian, mungkin sebelum kalian tidak berhubungan atau tidak berkomunikasi, mungkin ada masalah di antara kalian ya. Masalah itu membuat seperti tower moment ya guys ya, tiba-tiba duar gitu ya. Di sini ya, sehingga kalian akhirnya putus komunikasi untuk sementara ya guys ya. Di sini ada yang di blocking mungkin.
ya diblokir ya. Sepertinya karena apa? Karena sebelumnya kalian ada yang sakit hati di sini. Mungkin tanpa kalian sadari, mungkin ada yang mempengaruhi hubungan kalian di sini ya, ada yang memanas-manasi hubungan kalian sehingga hubungan kalian sepertinya sebelumnya sudah ada masalah malah makin bertambah runyam di sini ya guys ya, karena kalian belum bisa mengkondisikan atau menstabilkan emosi kalian ya, sehingga waktu itu kalian ya mungkin kalian sebelumnya aman-aman aja saling mengisi satu sama lain, tapi tiba-tiba karena ada permasalahan kalian tidak bisa mengambil keputusan di sini ya guys ya, akhirnya membuat kalian tidak berkomunikasi sekarang. Mungkin pergi hanya untuk sementara ini guys ya, aku melihatnya ya. Untuk file pertama pergi untuk sementara aja supaya menenangkan pikirannya guys ya, tapi sebentar lagi ini kan Eight of Wands kan energi cepat ya teman-teman ya, mungkin dia akan segera menemui kamu ya mungkin, tapi tidak secara fisik ya aku lihat di sini ya, tapi secara mungkin lewat internet ya untuk sementara ya guys ya, karena mungkin keadaan seperti ini juga ya. Di sini juga ada burung kalau kalian lihat ya, dia akan segera menghubungi kamu di sini untuk file pertama ya. Karena apa? Karena dia masih mencintai kamu ya di sini ya guys ya. Walaupun banyak permasalahan di sini, dia tidak memperdulikan hal itu ya teman-teman ya, karena dia mencintai kamu di sini ya. Congratulations, file pertama dia akan segera datang kok. Dia akan menjelaskan kalau dia datang, dia akan segera menjelaskan sama kamu ya. Dia akan mengubah semuanya, oke? Kalau aku coba klarifikasi lagi ya guys ya. Ini dari bottom of the deck-nya ya. Eight of Wands. Oke. Saya aku coba klarifikasi lagi ya. Siapa tahu ada penjelasan yang lebih lagi ya di sini ya. Kemungkinan apa yang akan dia jelaskan saat dia sudah menghubungi kamu lagi supaya kamu bisa mempersiapkan ini ya jawabannya ya. Karena dia sangat mencintai kamu di sini ya. Akan ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kamu ya. Walaupun sebelumnya mungkin ada konflik-konflik yang membuat kamu ya seperti akhirnya sakit hati di antara kalian berdua. Nah akhirnya salah satu dari kalian atau kedua-duanya dari kalian memilih untuk diam sejenak ya teman-teman ya. Tapi tenang aja, dia akan kembali atau kamu mungkin yang akan kembali ya. Dan sekarang aku coba akan lihat dari sini jawaban dia yang mungkin saat dia menghubungi kamu lagi nanti apa yang mungkin dari dia, supaya kamu bisa menyediakan jawabannya ya secara pasti ya, supaya kamu bisa memikirkannya. Oke, just relax guys, use your intuition. Oke, fokus. Ini sebenarnya pergi nggak benar-benar untuk berpisah kok, hanya untuk mungkin ada permasalahan di antara kalian ya, sehingga membuat kalian ya, tapi dia masih mengingat kamu di sini setiap hari ya, dia masih menoleh ke arahmu ya, mungkin dia masih stalking kamu ya, masih stalkingin. Oke, sekarang kita lihat di sini ya guys ya, apa mungkin yang akan dia bicarakan, apa yang mungkin dia akan jelaskan, apakah dia akan berubah atau dia masih tetap. Oke, sekarang kita lihat di sini ya. Aku ambil 3 kartu. Yang pokoknya kalau kulihat sih, kalau dia akan kembali sih, dia akan berubah jadi lebih baik ya, pribadi yang lebih baik ya guys ya. Karena di sini ada Queen of Swords. Lebih terkontrol lagi ya guys ya. Kalau kembali dia atau kalian mungkin sama-sama menyeimbangkan diri, bisa menyeimbangkan diri sehingga kalian ya akhirnya bisa menjalin hubungan seperti semula ya. The Lovers. Saling memberi, saling mengasihi. Aku ambil 3 kartu. One more card please. Okay. Ace of Cups. Okay. Ace of Cups, Temperance, dan Ace of Pentacles. Okay. Kalau dia kembali, dia nggak neko-neko lagi lah, ibaratnya kalau aku bilangnya guys ya, dia nggak neko-neko lagi, dia akan memberikan seluruh perasaannya sama kamu, oke? Sampai lebih dari yang kamu minta, lebihan dari kamu harapkan, oke? Dia akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah dia tidak berkomunikasi sama kamu, oke? Dia memperbaiki dirinya, dia membenahi dirinya, dia mungkin sekarang sedang memikirkan apa yang dia rasakan, apa kesalahan dia akan segera memperbaiki. Kamu juga harus gitu ya guys ya, kamu harus menjadi pribadi yang lebih baik supaya hubungan kalian bisa berjalan dengan lancar, oke? Ya, di sini semua energinya seperti perubahan, energi memberi,
ya, memberi dari di luar ekspektasi ya guys ya. Ya, lihat temperance ini, dia berusaha untuk menyeimbangkan airnya supaya mengisi perasaan kalian sampai bertumpah-tumpah di sini ya, melebihi dari yang kamu minta ya di sini. Ibaratnya kamu cuma minta sekaps ini, tapi dia bisa memberikan dari yang lebih dari itu, oke? Lebih dari yang kamu minta, beserta mungkin bisa menyokong kamu secara finansial di sini ya juga ya, bisa membantu kamu secara finansial di sini ya guys ya. Lebih terbuka sama kamu, aku melihat di sini ya, sehingga tidak ada kerahasiaan lagi di antara kalian setelah ini, oke? Sekarang aku akan klarifikasi dari hope card-nya dulu ya guys ya. Aku harap ini resonate sama kamu, oke? Aku harap ini bisa memberi kabar yang bahagia untuk kamu setelah ini ya. Oke. Sekarang kita lihat dari hope card untuk orang yang memilih pertama ini. Aku akan ambil biasa ya guys ya, 5 kartu untuk hope card. Mungkin kalau dia minta lebih, oke, aku akan ambil juga, oke? Karena itu pesannya mungkin ingin berbicara sama kalian. Oke. Akan ada jawaban, oke? Yang kamu minta dia akan segera penuhi kalau dia mampu ya guys ya. Tapi ingat, kamu tidak boleh memanfaatkan dia, oke? Karena dia sudah berubah menjadi pribadi yang lebih baik untuk kamu juga ya, supaya hubungan kalian bisa tetap berjalan, oke? Mungkin sebelumnya ada yang mengambil keuntungan dari pertengkaran kalian ini ya, tapi dia tidak peduli akan hal itu ya. Mungkin ada yang ingin mengambil alih posisi kamu di hati dia, oke? Tapi dia tidak mau karena dia tetap sayang sama kamu. Bagus ya. Nih, 1, 2, 3, 4. Oke, one more card. Spirit guide-mu selalu menjagamu, cerialah. Joy. Ini berat, tapi tetap ada jalan. Jangan dengar orang lain, stay fokus. Oke. Tenang aja guys ya, apapun kondisinya, kalian berdua tetap dijaga oleh penjaga kalian atau spirit guide kalian ya guys ya. Spirit guide itu nggak selalu dalam bentuk yang tidak terlihat, mungkin ada di sekeliling kalian, mungkin keluarga kalian juga bisa menjadi spirit guide kalian, oke? Kalian tinggal bersantai aja, menikmati hidup ya guys ya. Jangan terlalu dibawa beban ya, karena dia pasti akan kembali kok guys, tenang aja. Yang kamu lakukan adalah ceria gitu ya guys ya, sehingga ketika dia datang, auramu bisa membawa hal positif untuk dia dan juga untuk hubungan kamu ya. Mungkin perpisahan ini membuat kalian sakit hati ya guys ya. Mungkin ini beratnya, tapi pasti ada jalan, oke? Dan itu mungkin lebih energi bergeraknya dia ya guys ya. Aku lihatnya. Oke, ya dalam waktu dekat guys, dia menyayangi kamu di sini ya. Dia sudah bisa berubah di sini ya, sehingga dia akan memberikan perasaannya sama kamu ya, sampai melebihi dari yang kamu minta guys ya di sini ya, karena dia akan memberikan semuanya. Dia akan memberikan jawaban yang atas pertanyaan-pertanyaan kamu ya. Tapi sebaiknya kamu tidak terlalu menginterogasi dia untuk pertama kali saat dia menghubungi kamu lagi, karena dia ya dia sudah mulai menyeimbangkan ya teman-teman ya. Kalian boleh bertanya, tapi perlahan-lahan aja ya teman-teman ya. Jangan terlalu dicecer pertanyaan juga ya, takutnya dia nanti akan berubah pikiran lagi sama kamu ya. Oke, sekian aja dari aku untuk file pertama ya. Terima kasih, sampai jumpa di readingan berikutnya ya teman-teman. Dadah. Halo pile kedua, halo hai. Siapa nih yang milih pile kedua? Bandonya warna hitam. Gimana nih tentang dia ya kan? Apakah dia akan menghubungi kamu lagi atau enggak? Dan kalau dia menghubungi kamu lagi, pesan apa yang akan kemungkinan dia kirim, dan kemungkinan bisa kamu persiapkan jawabannya guys ya. Apakah kamu mau menerima dia lagi atau enggak ya guys ya. Di sini kita lihat, oke? Apakah dia akan kembali sama kamu? Apakah dia masih mengingat kamu, masih memikirkan kamu? Sekarang kita akan lihat di sini ya. Tapi aku akan mengingatkan lagi, ini adalah general reading, nggak akan resonate untuk semuanya, oke? Kalau mungkin rasa readingan ini nggak cocok untuk kalian bisa memilih pile yang lain ya guys. Oke, sekarang kita akan ambil 5 kartu dari sini. Relax ya guys ya, fokuskan pikiran kamu, oke? Karena aku berusaha mengambil energi dari banyak orang di sini ya. Aku akan mengambil 5 kartu ya guys ya. Aku nggak baca kartu reverse ya guys. Oke.
Dan kita akan coba shuffle ya. Untuk orang yang memilih kedua ini, apakah orang yang dipikirkannya akan kembali dalam waktu cepat atau tidak, dan kalau kembali kemungkinan pesan apa yang akan dibawanya supaya kedua ini bisa menyiapkan jawabannya. Too much. Oke. Apakah dia akan pergi dari kamu selamanya, atau mungkin kalian ada korban ghosting aja? Kita lihat ya di sini ya. Oke. Untuk orang yang kedua, aku butuh dari 3 kartu. One more card please. Oke, aku akan coba shuffle lagi ya guys ya, shuffle terakhir. Bottom of the deck-nya ada The Emperor, King of Cups, Page of Wands, Temperance, Four of Swords, Eight of Cups. Oke, untuk pile kedua ya. Di sini aku akan melihat dulu ya yang dia rasakan ya. Yang dia rasakan mungkin saat ini untuk kamu, dia lagi ya memikirkan kamu sih guys. Cuma dia nggak ada energi ini ya untuk datang ke kamu sepertinya aku melihat, tapi dia hanya menunggu di sini. Apa dia mungkin pemalu guys di sini ya? Dia mungkin berharap kamu yang maju ya guys ya. Di sini ya aku melihat ya. Sepertinya ada yang kamu pikirkan. Ini dia berharap kamu duluan yang menghubungi dia ya. Mungkin dia memiliki rasa gengsi yang besar ya guys ya. Di sini ya. Aku melihat 2 kondisi ya. Yang pertama begitu, dia hanya duduk di sini melihat kamu ya guys ya. Ya lihat seperti mata dari The Emperor ini ya. Dia seperti menunggu tapi dia masih melirik ke arah kamu di sini ya. Mungkin dia masih melihat kamu dari kejauhan di sini ya, atau mungkin lewat sosial media di sini masih memantau aktivitas kamu sehari-hari, tapi dia masih tidak ingin menghubungi kamu di sini ya guys ya. Ya, karena dia belum siap mungkin ya. Dia belum seimbang, atau kalian belum seimbang, atau kamu belum seimbang ya. Karena tapi sebagian lagi aku melihat ada yang sudah pergi ya, benar-benar pergi ya, tidak kembali lagi ya di sini ya. Ada beberapa yang sudah pergi di sini karena ya mungkin tidak cocok lagi ya guys ya. Namanya hubungan kalau tidak cocok kan buat apa dilanjutkan. Oke. Tapi itu kembali lagi ke diri kamu masing-masing. Kalau mungkin ini kamu yang memutuskan komunikasi ya untuk pile kedua ya. Ya, mungkin beberapa dari kalian ada yang memutuskan komunikasi di sini ya guys ya, karena kalian mungkin sudah jenuh sama hubungan ini, atau mungkin ada yang kesalahan miscommunication ya, sehingga kalian mungkin berlarut marah sampai hari ini ya, mungkin sampai detik ini juga ya. Tidak ada salahnya guys untuk membuka kembali komunikasi ya, supaya semuanya lebih clear ya, gimana kelanjutannya. Kalau masih mau dilanjutkan oke, kalau enggak ya guys ya, supaya hubungannya tidak menggantung. Oke. Aku lebih melihat kamu sini yang memutuskan hubungan ya, dia hanya menunggu di sini. Atau bisa juga dia yang memutuskan hubungan, kamu yang menunggu di sini ya guys ya, menunggu kabar dia di sini ya, menunggu kabar dia dengan setia ya. Tapi beberapa sudah ada yang pergi dan tidak akan kembali lagi di sini karena sudah tidak ingin mengingat rasa-rasa sakit itu, mungkin terlalu banyak luka ya guys ya. Ya, coba aku melihat apakah untuk yang setelah perginya, apakah benar-benar pergi. Perginya karena apa gitu dulu ya guys ya. Apa karena mungkin sudah menemukan yang lebih baik, atau dia tidak, atau ingin dia menyembuhkan dirinya sendiri dulu untuk healing dulu ya, atau mungkin ini kamu yang pergi ya, tidak ingin menunggu dia lagi di sini karena kamu sudah lelah. Oke. Sekarang kita ngelihat untuk pile kedua. Untuk orang yang sudah pergi di sini, apakah dia akan benar-benar pergi atau tidak? Karena di sini aku masih ragu dia pergi, tapi aku masih belum bisa melihat kemana arahnya. Oke. Sekarang aku akan melihatnya dulu. Aku akan ambil 3 kartu klarifikasi untuk Eight of Cups. Watch. Lepas dia guys. Oke. Oke. Mungkin kalian tidak berkomunikasi gara-gara ada yang mengganggu hubungan kalian di sini ya.
sepertinya, sehingga membuat kalian yang sudah ini tiba-tiba goyah gitu ya guys ya. Yang sudah seimbang, awalnya sudah baik-baik aja, tiba-tiba oke. Udah satu kartu. Dua. Dan kartu yang ketiga untuk klarifikasi Eight of Cups please. Oke. Look now. Eight of Swords, Nine of Wands, Seven of Cups. Oke, dia pergi rasanya ya, benar-benar pergi ya guys ya, karena dia banyak pilihan di dalam hidupnya ya. Mungkin kalian masih muda ya, masih banyak pilihan, masih punya banyak yang ingin diraih ya guys ya, sehingga dia tidak terfokus pada ini ya. Mungkin salah satu di antara kalian ada yang mengikat di sini ya, ada yang benar-benar seperti overprotective ya guys ya, seperti posesif lah aku bilangnya guys. Seperti orang yang posesif sepertinya ya, sehingga dia tidak ingin lagi untuk diikat seperti itu. Akhirnya dia memagari dirinya dari kamu, atau dia itu bisa percaya keadaannya guys ya. Sehingga dia memagari diri kamu supaya kamu nggak bisa masuk, supaya dia bisa mencapai apa yang dia inginkan di sini ya guys ya. Begitulah kiranya aku lihat ya. Tapi beberapa dari kalian, ada yang kalian yang memutuskan komunikasi di sini ya, karena kalian mempunyai beberapa pilihan. Mungkin kalian dealing lebih dari satu orang di sini ya guys ya. Mungkin banyak pilihan untuk kalian. Tapi kalian masih bingung ya, sehingga kalian bertikai dengan batin kalian sendiri ya, sehingga kalian memagari diri untuk sementara ini tidak menghubungi kalian. Oke, untuk file kedua sepertinya masih 50-50 ya. Ada yang minta dihubungi duluan, ada yang benar-benar pergi untuk selamanya ya, aku bilang ya. Oke, sekarang aku akan klarifikasi dari Hope Card dulu ya guys ya, supaya lebih rinci mengenai hubungan kalian ini, atau mungkin bisa memberikan petunjuk apa hubungan yang kalian lakukan untuk selanjutnya. Oke, untuk file kedua, apa yang kemungkinan dilanjutkan yang harus dilakukan untuk file orang yang memilih file kedua. Oke, apakah mungkin fokus pada pekerjaan, untuk beristirahat sejenak, atau mungkin perbanyak doa di sini, meditasi ya, mungkin bisa juga ya, untuk menenangkan diri kamu, untuk menyeimbangkan pikiran kamu lagi. Oke. Aku akan ambil 5 kartu ya. Watch too much. Oke. File kedua ya, beberapa yang masih menunggu dia tetap di sini ya guys ya. I'm here, dia tetap di sini ya, tetap menunggu kamu ya di sini ya. Kamu bagi sudah berpisah, kamu harus fokus pada dirimu sendiri ya, seperti yang aku bilang tadi ya. Mungkin kamu harus ya berbanyak fokus pada dirimu sendiri untuk bermeditasi, mungkin untuk melakukan aktivitas kegiatan kamu ya. Oke. Kalau mungkin kamu banyak pekerjaan di sini, kamu bisa mengambil istirahat sebentar ya guys ya. Ya, dia tidak akan menolak kamu kalau kamu yang kembali menghubungi dia ya. Dia pasti kembali. Oke. Dia tidak akan menolak kamu ya guys ya, kalau kamu yang menghubungi dia duluan ya. Atau mungkin beberapa dari kalian karena dia lelah menunggu di sini ya, lelah menunggu, akhirnya dia menghubungi kamu duluan, mengalah lah ibaratnya. Oke. Karena beberapa dari kalian mungkin ada yang keras kepala ya guys ya, tidak ingin mengalah, atau mungkin kedua-duanya finish ya, memang sudah beberapa ada yang berakhir ya guys ya, sudah harus diakhiri hubungannya karena mungkin tidak sesuai lagi ya guys ya, buat apa dilanjutkan. Mimpi. Oke. Mungkin ada yang beberapa dari kalian, kalau aku mengibaratkan Four of Swords ini sesuatu yang diberikan oleh alam semesta lewat mimpi. Four of Swords ya, bermimpi lewat mimpi ya. Apa yang kamu lakukan, mungkin kamu sangat bingung, kamu bisa menanyakan itu dalam hatimu, siapa tahu bisa tertuang nanti dalam mimpi kamu ya guys ya. Oke, sekian dari aku untuk file kedua ya. Aku harap ini resonate sama kamu. Mungkin kalau nggak resonate, kamu bisa pilih file yang lain ya. Terima kasih untuk file kedua. Sampai jumpa di reading yang berikutnya ya. Dadah untuk file kedua. Halo untuk file ketiga, halo hai, gimana nih yang masih pengen tahu nih, masih kepoin doi ya kan, yang mungkin gak dikabarin tiba-tiba atau ghosting gitu, atau mungkin dia sudah pergi dengan alasan tapi kenapa sih lama banget gitu ya kan ya. Lihat, kamu pengen tahu dia tuh bakal kembali nggak sih sama kamu ya, apa aku ini korban ghosting apa gimana. Oke, sekarang kita coba lihat di sini ya. Tapi aku perlu warning juga, ini nggak akan 100% resonate sama kamu. Oke, kalau merasa kamu file ini nggak cocok untuk kamu bisa pilih file yang lain. Oke, yang lebih resonate sama kamu. Oke, karena mungkin saat kamu memilih ini, energi kamu ada yang tertuang di file yang lain, bisa nyangkut di sana. Oke, karena energi kan nggak terbatas tempat ya guys ya, tidak terbatas ruang lah, bisa mengalir kemana-mana. Oke, sekarang kita coba lihat untuk file ketiga. Apa
apakah orang yang memilih pile ketiga ini orang yang dipikirkannya akan kembali atau tidak. Oke. Kita nggak akan baca kartu reverse. Oke. No. Aku butuh 5 cards. Five cards please. Banyak kan guys. 1, 2, 3. Mungkin kalian ada yang LDR, sehingga untuk memutuskan komunikasi kan mudah sekali ya guys ya, hanya tinggal diblokir aja atau ganti nomor kan sudah beres masalahnya. Sekarang kalian ingin pertanyakan gimana kelanjutannya sih gitu ya kan, mungkin di sini ada yang harus kalian lakukan juga, tersirat kartu yang apa yang harus kalian lakukan di sini. Oke. Oke, bottom of the decknya ada Temperance ya guys. Oke, sekarang kita akan buka kartu-kartu kamu ya. Ada Eight of Swords, Nine of Wands, Four of Swords, The Devil, Eight of Cups. Oke, bawahnya ada kartu Temperance, Queen of Wands, Queen of Pentacles. Ya, sepertinya aku melihat di sini 70% kembali, 70% tidak kembali, 30% kembali ya guys ya. Kenapa aku bilang di sini lebih banyak yang tidak kembali? Karena dia tidak ingin terikat lagi mungkin pada suatu hubungan ya guys ya. Hubungan yang membuat dia sangat sedih ya guys ya. Mungkin banyak hubungan yang toksik di sini ya. Banyak hubungan yang toksik di sini aku melihat untuk pile ketiga, sehingga kamu tidak ingin lagi tersakiti ya, bisa vice versa ya. Mungkin kamu tidak ingin tersakiti lagi ya guys ya di sini, sehingga kamu membangun wands sedemikian rupa ini ya, supaya kamu bisa menstabilkan dirimu sendiri di sini. Mungkin karena kamu dalam hubungan ini terlalu banyak yang membuat kamu sakit ya guys ya, sehingga kamu mungkin menjadi tidak karuan ya guys ya. Banyak kesedihan di sini yang aku rasakan ya guys ya. Hubungan kalian yang toksik di sini ya, memanfaatkan kalian atau mengambil keuntungan saja dari kalian ya, kemudian tidak ada balasan ya, tidak ada balasan untuk kamu. Di sini dia malah membalas ke hal yang negatif ya guys ya, di sini aku melihatnya. Sehingga kamu membangun pagar untuk dirimu sendiri ya guys ya, tidak ingin membiarkan orang lain masuk dan menyakiti dirimu lagi di sini ya. Dan yang sisanya tadi aku bilang kembali, kenapa? Karena dia masih mencintai kamu ya guys ya, beberapa di antara kalian ya. Walaupun kalian tahu hubungan ini toksik, tapi kalian yakin, kamu yakin masih bisa dikendalikan ya hubungannya ini ya, masih bisa diseimbangkan, oke? Sehingga kamu untuk sementara ini ya mungkin masih membenahi diri kamu sendiri, tapi kamu akan kembali ya di sini ya, kamu akan melupakan semua yang sudah terjadi, hal yang membuat kamu sakit ya, dan mungkin kalau ada kerahasiaan akan segera terbongkar di sini ya guys ya. Kamu pergi menuju ke arah kebenaran di sini aku melihatnya ya, untuk mencari sebuah jawaban dan untuk kembali kepada orang yang kamu pikirkan di sini ya. Itu hanya beberapa guys aku melihat, karena masih merasa masih bisa untuk dilanjutkan hubungannya ini, tapi lebih banyak ke tidak ya, karena tidak ingin tersakiti kembali, oke? Ya aku melihatnya lebih banyak ke tidak sih guys untuk pile ketiga ya. Ini adalah kenyataan dari kartu yang aku lihat ya guys ya. Mohon maaf banget kalau ini nggak resonate sama kamu, karena mungkin ya ini bukan pile kamu ya guys ya. Seperti itu yang aku tangkap di sini ya guys ya. Iya, udah banyak kesedihan dalam hubungan ini mungkin ya, sehingga buat kamu sakit hati dan kamu harus mencari yang lain ya. Memang seperti itu ya guys ya, dalam kehidupan nyata pun kalian juga harus meninggalkan sesuatu yang membuat kalian sakit hati ya guys ya. Tidak patut untuk dijalani terus ya guys ya, kalau memang nggak cocok untuk kalian ya, yang ada malah kalian tidak bisa fokus pada apa yang kalian kerjakan di sini ya guys ya. Kamu seperti queen, kamu layak kok guys untuk dicintai ya. Kamu seperti queen ya, Queen of Wands, Queen of Pentacles ya, mungkin, tapi aku tidak membatasi gender ya di sini ya. Mungkinnya maaf, kamu pantas untuk diperjuangkan di sini ya, karena kamu mungkin orang yang baik, oke? Kamu orang yang baik, kamu orang yang mengerti dia, tapi ternyata hubungan ini mengarahkan kamu ke hubungan yang toksik ya. Mungkin ya Tuhan kan pasti mempertemukan kita dengan orang yang salah terlebih dahulu ya guys ya, atau sesuatu yang salah, tidak mesti dalam wujud orang ya guys ya, mungkin dalam keadaan yang salah dulu supaya kita bisa belajar dari itu ya guys ya. Aku rasa di sini
Oke, sekarang aku akan tambahin bonus ya guys ya untuk kamu yang file ketiga. Apakah setelah ini berakhir, apakah kamu akan menemukan sesuatu yang lebih baik lagi di sini ya guys ya, atau mungkin kamu harus fokus pada dirimu sendiri dulu. Oke, sekarang kita melihatnya dulu ya guys ya. Aku kasih bonus sudah ya untuk file ketiga. Memang kalau sudah tidak patut diperjuangkan, jangan diperjuangkan ya guys ya. Itu sangat tidak baik ya untuk dirimu sendiri, yang ada kamu menyiksa batinmu sendiri nanti ya. Mungkin sampai membuat kamu sedih gitu ya guys ya, bawa alam pada sadar kamu ya, kamu sering menangis setiap malam mungkin tanpa orang ketahui ya, sehingga ada yang memilih untuk pergi dan ada yang memilih untuk kembali juga ada ya, karena merasa masih layak diperjuangkan untuk hubungan ini ya guys ya. Semua pilihan ada di kamu ya, aku di sini hanya untuk memberi saran ya guys ya, memberi sedikit nasihat saja ya. Oke, aku akan butuh 3 kartu lagi ya. Ada beberapa yang kembali guys, ada yang beberapa yang tidak ya kan, lebih banyak ketidak sih aku melihatnya ini. Aku melihat apakah ada yang lebih baik ya guys ya dari setelah ini ya. Aku melihat lagi, apakah ada yang lebih baik datang kepada kamu, apa kamu harus memfokuskan dirimu sendiri ya. Kita lihat sekarang dulu ya. Satu. Mungkin di video berikutnya aku akan buat tentang ini ya guys ya, lebih terfokus pada love life ya untuk video selanjutnya, dan aku mungkin akan menentukan temanya terlebih dahulu. Tapi kalau kalian punya saran, kalian bisa taruh di kolom komentar. Oke, aku akan coba buatkan videonya nanti ya. Oke, untuk yang memilih file ketiga, apakah yang terjadi sama kamu mungkin setelah ini berakhir ya? Untuk kamu yang berakhir ya, ada The Tower, The Judgment, Eight of Wands. Oke, next card. Setelah ini berakhir, ada sesuatu yang cepat ya guys ya. Mungkin itu sebuah keadilan untuk kamu ya. Keadilan itu sangat membuat kamu terkejut ya. The Tower ini kalau dalam memang sebuah kehancuran mungkin ya guys ya, tapi juga sekaligus awal mula yang baru. Oke, untuk The Tower ya. Ada sesuatu yang baru yang membuat kamu ya merasa adil ya guys ya, merasa memiliki jawaban, merasa berhak atas pertanyaan-pertanyaan kamu selama ini ya guys ya. Itu cepat datangnya setelah ini, setelah kamu mengakhiri hubungan ini ya. Sekarang coba aku akan klarifikasi sedikit lagi ya guys ya. Towernya itu mengarah ke arah mana ya? Mungkin ke arah rezeki, ke arah cinta juga, atau ke arah kehidupan, atau ke arah intuisi yang lebih meningkat. Oke, we are look now. Intuisi yang meningkat itu juga sebuah berkah ya guys ya. Itu mungkin ketika kamu dalam bahaya, kamu juga memiliki perasaan apakah ini baik untuk kamu atau tidak ya. Aku butuh 2 kartu aja, oke, untuk klarifikasi The Tower. Kejutan apa yang akan datang ya guys ya. Aku akan berusaha mengambil energi dari banyak orang ya, dan aku akan rangkum dalam 2 kartu. I need cards for clarification for The Tower, please. Much. Okay. 5 of Pentacles. Nah, 5 of Cups. Oke. Masih kesedihan ya guys ya. Masih kesedihan di Towernya. Mungkin jawabannya itu di sini The Tower, The Judgment. Aku nggak sengaja tadi menaruh urutannya seperti ini ya. Tower, Judgment, Ace of Wands. Oke, Ace of Wands. Oke, mungkin seperti ini ya guys ya. Kamu The Towernya ini mungkin konflik ini ya membuat, atau mungkin ada yang menghubungi kamu di sini ya guys ya. Mungkin ada yang masih menghubungi kamu ya di sini. Tapi sebagian besar sih sepertinya sudah tidak, tapi mungkin masih ada yang menghubungi di sini guys ya. Dan itu membuat kamu sedih guys ya. Membuat kamu sedih lagi di sini ya guys ya. Mungkin pesan yang dia kirim mungkin ya sedikit membuat kamu konotasinya negatif ya guys ya. Maksudnya konotasi negatif itu membuat kamu sakit hati lagi ya guys ya di sini ya. Mungkin dia mau kembali untuk memutuskan hubungan, mungkin ya di sini membuat kamu sedih sekali ya guys ya.
buat kamu sedih sekali guys ya. Tapi urutan kartunya di sini aku baru melihatnya ternyata Judgment. Oke, setelah kejadian ini mungkin ada keadilan untuk kamu ya, keadilan dalam yang jangka yang cepat ya. Sepertinya kartunya tidak membiarkan aku untuk memberikan yang lebih di sini, memberikan jawaban yang lebih di sini ya, karena dari tadi aku tidak melihat apa yang terjadi pada kamu setelah ini ya. Yang ada malah jawaban dari The Tower ini ternyata jawaban dari ini yang aku melihat ya, yang aku baca jawaban dari ini ya guys ya. Mungkin pesan ada suatu berita atau sesuatu berita atau suatu kondisi yang membuat kamu merasa terpuruk ya guys ya, mungkin seperti itu ya. Tapi tenang aja, pasti ada keadilan guys ya, semua permasalahan pasti ada penyelesaiannya. Oke, di sini. Dan yang perlu kamu lakukan di sini adalah aku akan klarifikasi dari hope card-nya dulu ya guys ya. Ada beberapa yang pergi, ada beberapa yang kembali, ada yang kalau dihubungin itu berpotensi besar untuk membuat kamu semakin sakit hati ya guys ya. Makanya jangan terlalu dimasukkan hati ya guys omongan seseorang ya, supaya kamu tidak sedih sendiri. Nanti kamu balik lagi ke Eight of Swords, Nine of Wands, akhirnya di sini terus kamu siklusnya. Oke, kamu nggak bisa keluar dari toxic situation ini. Sekarang kita melihatnya ya, apa yang perlu kamu lakukan sekarang ya. Kamu harus bisa fight ya guys ya, untuk kamu memilih PL ketiga ini ya, mungkin karena hubungan kamu toxic. Oke, kalau kita lihat ya untuk orang yang memilih PL ketiga, kalau masih kamu merasa masih layak untuk diperjuangkan, perjuangkan ya guys ya. Kalau tidak, jangan dipaksakan guys, jangan dipaksakan ya. Kalau hatimu nggak kuat, hatimu mengatakan tidak, jangan kamu paksakan. Oke, kadang pikiran sama logika kan nggak sejalan ya guys ya. Pikiran sama logika itu nggak sejalan. Kadang pikiran kamu lurus, logika kamu bengkok. Kadang pikiran kamu yang bengkok, logika kamu yang lurus. Hati kamu mungkin akan menuntunnya guys ya, kamu lebih banyak mendengarkan hatimu ya guys ya di sini, karena hatimu yang tahu mengarahkan kamu kemana dalam hubungan ini ya. Karena hubungan ini kan pasti, namanya hubungan cinta kan pasti melibatkan perasaan juga ya guys ya, perasaan yang lebih besar ya, mungkin kadang mengalahkan logika guys. Oke, percayakan doa, believe ya, selalu waspada guys ya. Kan mungkin kamu toksik ya di sini ya, makanya berhati-hati guys, siapa tahu ada yang mengirimkan pesan negatif sama kamu ya, yang mungkin bersifat ancaman ya guys ya di sini ya. Beberapa dari kalian ya perlu berhati-hati guys, jangan biarkan itu membuat kamu terlalu dalam kesedihan kamu sehingga kamu tidak bisa melakukan aktivitas kamu ya. Dirimu harus berani berkata ya. Ya, mungkin kamu ini guys ya tidak berani mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kamu ya, mungkin dalam hubungan ini yang membuat kamu menjadi sedih guys ya. Eight of Swords membuat kamu menjadi sedih ya guys ya di sini ya. Karena kamu tidak bisa mengungkapkan apa yang ingin kamu katakan kepada orang yang kamu pikirkannya di sini ya, sehingga kamu terus memendamnya di sini ya. Kamu harus berani berkata guys, supaya apa? Supaya orang yang kamu pikirkan ini juga memikirkan perasaan kamu ya. Mungkin semena-mena orang yang sama kamu ini guys ya, yang kamu pikirkan ini ya. Tapi gimana lagi dong, namanya juga sayang ya guys ya. Namanya cinta kan apapun pasti salah ya kan. Yang benar kan yang ada di perasaan kita ya kan. Tapi kamu nggak bisa terus menipu diri kamu. Kalau kamu sedih, kalau kamu nggak suka, kamu bilang, oke? Kamu harus bilang. Supaya apa? Supaya kamu tidak, ya aku ibaratnya bilang kamu tidak diremehkan, oke? Dirimu harus berani berkata, kamu harus selalu waspada guys ya sama orang-orang yang ingin menjerumuskan kamu ya. Tidak hanya pasangan kamu, mungkin orang-orang di sekeliling kamu yang juga ingin turut menjatuhkan kamu ya di sini ya guys ya. Kamu harus bisa bangkit, oke? Karena aku yakin kamu yang memilih PL ketiga ini orang yang kuat, oke? Kamu bisa mengatasi semua masalah kamu ya, kamu bisa menyeimbangkan bagaimanapun keadaannya karena kamu orang yang stabil, oke? Kamu harus semangat ya, kamu harus percaya, kamu harus lebih banyak berdoa ya teman-teman, mendekatkan diri pada Tuhan karena beliau akan memberikan jawabannya. Beliau akan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami di sini ya. Semangat untuk PL ketiga, kalian orang yang kuat, aku yakin. Oke? Sekian ya guys readingan dari aku ya. Kamu harus bisa mengambil sikap ya. Jangan terus kamu mengiyakan apa yang orang lain inginkan, tapi dalam hatimu sendiri itu tidak cocok untuk kamu ya guys ya. Tidak bisa seperti itu ya. Semua hubungan itu harus seimbang ya. Harus disetujui oleh kedua belah pihak ya guys ya. Sekian dari aku untuk PL ketiga ya. Semoga aku harap ini resonate sama kamu. Kalau kalian suka, kalian bisa like, komen, dan subscribe ya. Kalian juga bisa request nih untuk video-video selanjutnya apa yang mau dibahas, oke? Terima kasih ya guys. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Dadah.